Menurut data dari BPS begitu ya Pak ya, di surveinya dan juga secara data, di mana ternyata di sejumlah daerah ini lebih mayoritas warga yang berada dalam taraf kemiskinan berada di perkotaan bukan di pedesaan Pak. Apakah Bappenas juga melihat hal itu dan kiranya apa solusi dari hal tersebut? Karena apabila masyarakat miskin kita katakan begitu ya, hidup di desa ini masih bisa makan hasil bumi begitu ya. Bagaimana dengan di perkotaan yang tidak ada kebun dan juga sawah, bahkan mereka harus bertahan seperti apa? Apakah ini juga tidak luput dari pandangan pemerintah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan itu secara rata-rata relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan perdesaan ya. Nah, ada beberapa hal kalau misalnya memang di perkotaan itu cukup tinggi, itu biasanya relatif kepada kantong-kantong kemiskinan ya. Dan beberapa yang menjadi penyebab utama miskin di kota itu adalah pekerjaan yang layak. Karena sekarang ini memang lebih banyak pekerjaan yang informal dibandingkan dengan formal. Nah, di mana kalau misalnya di perkotaan itu sudah informal, tentunya mereka juga dari sisi upah relatif tidak memenuhi standar. Kemudian juga dari sisi perlindungan mereka juga tidak mempunyai. Sehingga kalau misalnya perkembangan ekonomi sedang tidak begitu baik, akhirnya mereka juga gampang kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi tidak ada lagi kayak perlindungan, jaminan jaminan pekerjaan dan seperti ini ya, seperti yang sekarang JKP. Jadi seperti itu. Sementara sebenarnya tingkat kemiskinan di pedesaan itu kalau kita lihat relatif lebih tinggi karena memang sebenarnya pekerjaan di pedesaan itu relatif lebih banyak menggantungkan kepada pertanian. Betul. Di mana sektor-sektor pertanian itu produktivitasnya relatif masih belum optimal ya, sehingga upahnya pun masih belum optimal. Bahkan sebenarnya tingkat produksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Kadang-kadang misalnya kalau di suatu desa itu tidak mempunyai seperti pusat-pusat ekonomi kayak pasar-pasar ya yang terhubungkan dengan market yang lebih besar, akhirnya overproduction. Jadi dengan demikian si para petani ini pun ya akhirnya bisa menjual dengan secuma-cuma saja asal sudah habis atau bahkan sebenarnya tidak juga dijual, dikonsumsi sendiri. Gitu. Jadi dalam hal ini dari sisi kesejahteraan di desa ini yang masih harus terus ditingkatkan. Oke, baik. Di desa yang harus lebih ditingkatkan karena memang banyak menggantungkan pada sektor pertanian. Lalu bagaimana dengan pernyataan Anda Pak Maliki tadi memang tingkat kemiskinan di perkotaan jauh lebih rendah dibandingkan pedesaan. Tapi tingkat kesenjangannya Pak Maliki, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ini yang jauh sekali gapnya. Anda apakah memang juga memperhatikan hal tersebut begitu sebagai pemerintah? Iya, tentunya kesenjangan di perkotaan itu pasti akan lebih tinggi. Apalagi sekarang ya, kesenjangan yang diukur oleh BPS itu adalah kesenjangan dari pengeluaran. Sementara kalau kita lihat, pengeluaran itu kan biasanya berapa persen dari pendapatan itu sendiri. Untuk sebagian orang ya. Nah, kesenjangan pendapatan itu relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang pengeluaran. Di kota itu juga pasti akan lebih tinggi lagi. Karena memang disparitas ini memang cukup tinggi ya. Satu karena tingkat pendidikan di perkotaan itu juga disparitasnya cukup tinggi ya. Ada yang sangat educated, ada yang memang mungkin dari urban dari rural juga, dari desa juga dia datang tanpa pendidikan mencari pekerjaan ya. Sehingga akhirnya ya mendapatkan pekerjaan yang informal tadi. Kalau dia sudah dapat pekerjaan informal, tentunya tadi income-nya juga relatif lebih rendah. Jadi yang betul ya, tingkat kesenjangannya juga cukup tinggi di perkotaan. Nah dalam hal ini memang seharusnya ya nanti ke depan, dan sekarang pun sebenarnya kita sedang ada juga program mengurangi kantong-kantong kemiskinan ya dengan integrated approach ya. Bagaimana kita sebenarnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik di perkotaan. Formalitas pekerjaan itulah yang lebih mungkin harus kita terus tekankan ya. Bagaimana kita menciptakan terus wirausaha yang harusnya bisa meng-create pekerjaan yang lebih formal, lebih baik lagi. Itu ya tentunya nanti akan bisa memberikan penghidupan yang lebih sustain. Pendapatan yang tentunya juga harus lebih baik. Itu satu. Kemudian untuk generasi yang sekarang tentunya kita juga harus bisa mengintervensi ya. Dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, sehingga produktivitas mereka pun lebih baik lagi.
Oke, bicara terkait penciptaan lapangan kerja. Di tengah kalau kita pahami secara realita dan juga di lapangan, banyak perusahaan yang mana mem-PHK karyawannya terancam deindustrialisasi. Apakah program tersebut juga nantinya akan mengarah pada hal-hal tersebut? Karena memang yang dibenahi harusnya pelaku usaha yang sudah existing terlebih dahulu, baru nanti akan berdampak pada serapan kerja, Pak Malik. Ya, saya kira ada beberapa ya. Jadi dari sisi supply, dari sisi demand ya. Dari sisi kita bicara tentang tenaga kerja ya. Dari sisi demand itu berarti dari sisi industri. Bagaimana kita meningkatkan sisi demand dari industri, harusnya kita terus bisa meningkatkan iklim investasi. Ya. Mungkin satu yang paling kami rasakan, yang kita lihat ya dari sisi masyarakat, bukan kami sebagai pemerintah, sebagai masyarakat ya, adalah bagaimana pemerintah bisa memperbaiki iklim investasi ini. Pertama ya, yang paling mungkin paling kritikal adalah perizinan. Bagaimana kita mempermudah perizinan ini. Saya kira kalau itu saja bisa mengubah image ya, bahwa kayaknya perizinan kita membuatkan usaha itu susah sekali gitu. Itu aja kita ubah gitu ya, akhirnya orang-orang bisa tertrigger ya, bagaimana kita bisa mendaftarkan usaha, bisa meningkatkan skala usaha, akhirnya kan bisa menciptakan lapangan kerja. Nah sekarang kita lihat dari sisi supply dari sisi tenaga kerja itu sendiri. Penyiapannya itu juga harus kita benahi. Tentunya the whole set pendidikan ini juga harus kita benahi. Bagaimana kurikulum yang kita ciptakan, yang kita tegakkan dari mulai preschool sampai ke SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, bisa menyiapkan life skill, bisa menyiapkan dari sisi substansi, pengetahuan ya, yang bisa dia memang mempersiapkan pekerjaan mereka nanti ke depan ya. Terutama ya yang mungkin sekarang ini perlu kita juga tegakkan adalah bagaimana sebenarnya kita harus bisa memotivasi anak-anak dan tahu mereka itu tujuan akhirnya itu seperti apa gitu. Mereka sekolah tuh mau ngapain. Dan akhirnya memang pada ujung-ujungnya SMA atau SMK ini juga harus bisa langsung memfokuskan kepada pekerja substansi-substansi atau keahlian-keahlian yang bisa diminta oleh pihak industri. Oke, baik.